Selamat sore Pak Sigit, selamat sore teman-teman mahasiswa. Saya Hana Elizabeth, mahasiswa Universitas Kristen Indonesia dari Prodi Hubungan Internasional dengan NIM 20707500100. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah karya ilmiah dari Asia Pacific Studies yang ditulis oleh Rashid Arifin, seorang magister hubungan internasional dari Universitas Indonesia. Seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, bahwa dunia kita sedang dilanda wabah penyakit corona atau COVID-19. COVID-19 atau SARS-CoV-2 pertama kali dilaporkan pertama kali dilaporkan oleh Tiongkok pada 31 Desember 2019 pada WHO, World Health Organization. Penemuan virus yang berjenis pneumonia atau yang kita kenal dengan radang paru-paru yang penyebabnya belum diketahui di kota Wuhan. Kasus COVID-19 sebenarnya sudah ada sejak 17 November 2019 di kota Wuhan juga. Berdasarkan data pemerintah yang diberitakan oleh South China Morning Post atau SCMP, setidaknya ada 266 orang terpapar COVID-19 pada tahun 2019 dan 318 orang terpapar COVID-19 pada hari pertama tahun 2020. Pertanggal 8 Juni 2020, total orang yang terpapar COVID-19 sebanyak 7.015.079 orang di seluruh dunia. Dalam sejarah 2 dekade terakhir, Indonesia 2 kali terserang pandemi yang berskala besar. Yang pertama pada tahun 2003 yaitu pandemi yang pertama adalah tahun 2003 yaitu pandemi Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS yang juga memaksa WHO mengumumkan SARS sebagai ancaman global pada 15 Maret 2003. Dan yang kedua adalah pandemi avian influenza pada tahun 2012. Indonesia tercatat sebagai negara dengan kasus terbanyak dalam menghadapi pandemi flu burung. Pandemi COVID-19 membuat 213 negara mengalami ketidaksiapan dalam menghadapinya dan memaksa negara-negara untuk saling membantu dan membuat kebijakan-kebijakan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Contoh kebijakannya yang sudah diterapkan negara-negara tersebut adalah menerapkan lockdown. Lockdown sendiri adalah situasi di mana ditutupnya seluruh akses keluar masuk dari negara ataupun daerah. Berbagai negara memiliki aturan masing-masing dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi oleh negaranya. Negara-negara maju yang mempunyai fasilitas-fasilitas cukup untuk menghadapi ancaman yang datang dari luar ataupun dari dalam. Sedangkan bagi negara-negara berkembang seperti di Indonesia, sebenarnya memiliki fondasi yang sangat bagus dalam menghadapi ancaman yang datang. Indonesia juga sebenarnya memiliki undang-undang karantina kesehatan, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 pada pasal 9, 49 dan 93. Dalam pasal 9 berisi yang pertama, setiap orang wajib mematuhi penyelenggaraan kekarantina kesehatan. Yang kedua, setiap orang berkewajiban ikut serta dalam penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Dan yang terakhir adalah pasal 93 yang berisi setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 yaitu dan atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantina kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat dipidana paling lama 1 tahun dipidana penjara paling lama 1 tahun dan pidana denda paling banyak 100 juta rupiah. Penulis juga mengelompokkan bacaan-bacaan ke dalam beberapa kategori agar mempermudah penulis dalam menarik kesimpulan. Yang pertama tuh ada kategori saran dan solusi dari literatur. Grunwald menuliskan langkah kerjasama atau kolaborasi secara diplomatis yang menghasilkan ketertarikan publik yang menghasilkan ketertarikan publik dinilai cukup tepat sebagai solusi menghadapi SARS-CoV-2 atau COVID-19 serta perlunya menambah keterampilan dalam bidang sains biologi di sektor publik termasuk area-area yang tidak langsung terlibat di dalam sektor keuangan, dalam sektor keuangan, manajemen dan penelitian biologi. Kesimpulan yang didapat dari penulis-penulis lainnya adalah dengan memberlakukan karantina wilayah
atau lockdown dan memberlakukan social distancing serta menerapkan diplomasi publik guna meredakan atau menstabilkan suasana dan keadaan yang terjadi di Indonesia ataupun di negara-negara lainnya, serta penggunaan teknologi juga menjadi salah satu solusi dari pandemi yang dihadapi dunia saat ini. Dan yang kedua adalah kategori dampak dari COVID-19. Selain berdampak pada sistem internasional, COVID-19 juga berdampak pada mengaruhi ekonomi global yang dibuktikan dengan menurunnya pertumbuhan ekonomi dari seluruh negara di dunia. Seperti di Amerika, dampak yang berhubungan langsung dengan keamanan nasional yang dapat diidentifikasi dari kekurangan jumlah logistik dan kemampuan untuk mengidentifikasi orang-orang yang terpapar COVID-19 yang menyebabkan menurunnya kesadaran dari masyarakat, mengakibatkan banyak nyawa yang hilang. Sedangkan bagi negara berkembang seperti di Indonesia, menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di berbagai provinsi dan juga work from home atau WFH bagi pekerja. Selain terdampak ke ekonomi, COVID-19 juga terdampak bagi pendidikan. Dalam ranah pendidikan terjadi kendala dalam proses belajar mengajar atau belajar secara online, yaitu tingkat penguasaan materi yang diterima anak-anak mengalami penurunan, dan juga semua guru dituntut untuk bisa menggunakan teknologi guna untuk mengajar, dan peningkatan biaya hidup untuk pemakaian internet, serta adanya pekerjaan tambahan bagi orang tua untuk mengajari anaknya. Dan variabel yang nantinya akan dipakai pada penelitian ini adalah yang pertama adalah aktor sekuritisasi. Aktor sekuritisasi itu apa sih? Aktor sekuritisasi itu adalah aktor sekuritisasi adalah orang yang berdaulat yang dapat mengambil keputusan yang dinilai rasional dalam situasi yang sedang dihadapi. Lazimnya aktor ini memiliki kekuatan untuk meyakinkan audiens akan ancaman yang datang. Tetapi tidak hanya itu. Aktor sekuritisasi harus juga meredakan situasi yang terjadi pada masyarakat. Yang kedua adalah speech act. Merupakan proses di mana aktor sekuritisasi tadi melakukan orasi atau mengeluarkan kebijakan yang pada dasarnya dilakukan untuk meyakinkan audiens akan adanya ancaman yang datang kepada objek yang dilindungi. Proses Speech Act ini yang dilakukan Indonesia dimulai dengan melakukan desekuritasi. Desekuritasi adalah suatu proses di mana aktor-aktor menjauhkan isu-isu tertentu dari ranah keamanan dan kembali memasuki ranah politik normal. Contohnya yang dilakukan oleh aktor sekuritisasi di Indonesia adalah Menteri Kesehatan Terawan Agus Purwanto pada tanggal 11 Februari 2020, yaitu beliau mengatakan mendiskreditkan penelitian Harvard TH Chan School of Public Health yang menyimpulkan bahwa virus corona seharusnya sudah ada di Indonesia tetapi tidak terdeteksi. Dampak dari Speech Act desekuritasi sendiri adalah menurunkan ketegangan atau situasi yang ada pada masyarakat agar tidak muncul kepanikan dalam masyarakat. Yang ketiga adalah existential threat. Existential threat adalah ancaman yang muncul kepada suatu objek keamanan. Existential threat yang dihadapi oleh Indonesia dan dunia pada saat ini adalah pandemi COVID-19 atau SARS-CoV-2. COVID-19 pertama kali terdeteksi di Indonesia pada 2 Maret 2020 tepatnya di Depok. Sejak terdeteksinya COVID-19 pada 2 orang yang berdomisili di Depok, membuat kasus COVID-19 terus meningkat. Dan yang terakhir adalah referent object atau audience. Referent object ini adalah pihak yang diyakinkan oleh Speech Act yang dilakukan oleh aktor sekuritisasi dan yang diancam keberlangsungan hidupnya dari ancaman yang datang. Bisa dibilang audiens itu kita sebagai masyarakat, dan juga sekuritisasi yang dilakukan pemerintah Indonesia adalah dengan memberlakukan kebijakan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Kebijakan PSBB yang awalnya untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 malah membuat
kemampuan ekonomi sebagian besar masyarakat Indonesia dan juga pertumbuhan ekonomi membuat pertumbuhan ekonomi di Indonesia mengalami penurunan sebesar 0,4%. Bantuan yang diberikan pemerintah salah satunya beberapanya adalah bantuan sembako, bantuan sosial tunai, listrik gratis, subsidi gaji karyawan, dan lain-lain. Yang terakhir adalah extraordinary measure atau tindakan luar biasa. Extraordinary measure atau tindakan ini dapat didefinisikan adalah dengan suatu tindakan yang diberlakukan oleh aktor sekuritisasi yang bertujuan untuk mengeliminir ancaman yang datang. Tepatnya pada tanggal 2 Februari 2020, pemerintah Indonesia mengumumkan penundaan seluruh penerbangan dari dan ke Tiongkok yang berlaku mulai tanggal 5 Februari 2020 yang melarang semua orang masuk dan transit ke Indonesia apabila selama 14 hari terakhir berada di Tiongkok, serta mencabut semua bebas visa dan visa on arrival untuk warga negara Tiongkok. Kementerian Perdagangan pada 4 Februari 2020 menghentikan impor hewan hidup dari Tiongkok. Yang terakhir yaitu implikasi sekuritisasi hubungan luar negeri Indonesia. Pemberhentian impor dan dicabutnya visa dan visa on arrival oleh pemerintah Indonesia terhadap barang-barang asal Tiongkok dan pemerintah Indonesia dan wisatawan asal Tiongkok tampaknya mempengaruhi hubungan antar kedua negara. Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia, Xiao Chen, menuturkan kebijakan yang diambil pemerintah Indonesia dapat merugikan Indonesia sendiri, baik dari sektor pariwisata dan juga perdagangan. Kemudian ketidaksiapan Indonesia ini dalam menghadapi COVID-19 membuat juga pemerintah Australia menarik duta besarnya untuk Indonesia, yaitu Gary Quinlan, pulang ke negeri kanguru. Oke, segitu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Salam.